Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fil hadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'atin dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ayah bunda dan juga pemirsa Primago TV dimanapun berada, puasa merupakan suatu ibadah yang sangat istimewa. Semakin berkualitas puasa kita, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Jika Allah sudah cinta, maka semakin besar pula pahala yang kita dapat. Keistimewaan lainnya dari ibadah puasa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang akan menilainya sesuai dengan kualitas puasa kita. Dalam hadis yang tadi sudah dibacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904 dan Muslim nomor 1151. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 hingga 700 kali lipat pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk menjadikan puasa kita lebih berkualitas, ada 10 sunnah puasa yang sebaiknya kita lakukan agar ibadah puasa kita di tahun ini menjadi lebih sempurna. Untuk yang pertama, yaitu sunnahnya adalah sahur dan mengakhirkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Makan sahurlah engkau, karena makan sahur itu adalah berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kapan waktu yang tepat untuk sahur? Sebelum ke waktu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu arti sahur. Sahur artinya adalah akhir malam. Dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu yang tepat untuk sahur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Maka sudah jelas di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperbolehkan makan dan minum hingga terbitnya fajar. Rasulullah SAW sendiri sudah memberikan contoh yang tepat kapan waktu untuk sahur. Zaid bin Thabit menjawab ketika ditanya oleh Anas bin Malik, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian melaksanakan sholat subuh. Maka Anas bertanya, berapa kira-kira jarak keduanya? Zaid pun menjawab 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dari dalil di atas disimpulkan bahwasanya untuk sahur lebih baik diakhirkan. Jadi sahur lebih baik diakhirkan. Sunnah yang kedua yaitu menyegerakan berbuka jika sudah datang waktunya. Mengutip di dalam buku Al-Islam oleh Said Hawa, Malik bin Amir Abu Atiyah pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada dua di antara kami. Yang satu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, dan yang satunya lagi mengakhirkan berbuka puasa dan menyegerakan sahur. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, siapa di antara mereka berdua yang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur? Aku pun menjawab, Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata,
Seperti itulah yang dahulu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bergegas dalam berbuka puasa itu merupakan bukti sayang Rasulullah SAW kepada kaum muslim karena telah beribadah kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah meriwayatkan dalam sabdanya dari Sahal bin Sa'id, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia selalu dalam keadaan baik selama mereka segera berbuka bila waktunya telah tiba. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah yang ketiga, agar puasa kita lebih berkualitas dan mendapatkan pahala yang sempurna, ialah memperbanyak berdoa. Kenapa memperbanyak berdoa? Karena doa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala saat tengah berpuasa maupun saat berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "Innal shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu." Sesungguhnya doa orang yang puasa pada saat berbuka itu tidak tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Tabrani, dan Baihaqi. Dalam hadis riwayat lain juga, "Thalathu la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-shaimu hatta yuftira wa da'watuz mazlum." Ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama adalah imam yang adil, orang yang berpuasa sampai berbuka, dan orang yang dianiaya. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, di bulan suci ini mari kita sama-sama memperbanyak doa dan juga mendoakan berbagai kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Yang sudah pasti kita semua hafal doanya. Ayah bunda dan para pemirsa Primago TV yang menyaksikan kultum ini, kita berdoa bersama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah yang keempat dalam Ramadan adalah menghindari berbagai perbuatan yang menjadi pembatal puasa. Sesungguhnya berpuasa itu tidak hanya menahan haus dan lapar, akan tetapi kita juga harus bisa menahan diri dari perbuatan yang keji dan juga sia-sia. Salah satu perbuatan yang keji dan sia-sia adalah berkata kotor dan juga mengumpat. As-siyamu jannatun fala yarfuth wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Berpuasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Demikian pula, selain mengumpat, ada juga berbohong, berdusta, bersumpah palsu, mencuri, korupsi, dan segala hal yang Allah haramkan. Semuanya harus dijauhi baik di bulan puasa maupun di bulan-bulan lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimin hazzuhu min siyami al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nauzubillahi min dzalik. Summa naudzubillah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya sunnah kelima dan keenam yaitu salat tarawih dan salat witir. Kedua salat ini merupakan ibadah sunnah muakkad yang hanya ada di bulan Ramadan. Ini merupakan kesempatan yang sangat langka. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan untuk bisa sholat tarawih dan sholat witir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimatin fayaqul man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menganjurkan sholat malam pada bulan Ramadan tanpa mewajibkannya. Maka beliau bersabda, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Sholat tarawih dan sholat witir ini maka kita manfaatkan pada momen bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena hanya ada di bulan Ramadan sholat tarawih dan sholat witir. Karena ditambah setiap harinya di bulan suci ini dipenuhi dengan rahmat setiap amalan, baik dilipat gandakan, dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ampunannya sehingga kita semua bisa terbebas dari api neraka.
Sunnah yang ketujuh yaitu beriktikaf di masjid. Terkadang banyak yang melupakan sunnah ini karena sunnah ini sejatinya banyak dilakukan di 10 hari terakhir. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laili wa ayqaza ahlahu wa jadda wa shaddal mi'zara. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan mengecangkan ikat pinggang. Muttafaqun alaih. Beriktikaf di bulan Ramadan ini merupakan suatu ibadah yang sedikit orang lakukan. Pasalnya di 10 hari terakhir ini banyak kaum muslimin yang lebih senang menyiapkan untuk beridul fitri dibanding memperbanyak ibadah. Semoga ayah bunda dan pemirsa Primago TV yang menonton video ini, kita sama-sama raih kesempurnaan puasa di bulan Ramadan ini dengan beriktikaf, dengan meniatkan diri di 10 hari terakhir kita beriktikaf, menghidupkan malam-malam terakhir di Ramadan dengan membaca Quran dan juga melaksanakan sholat tahajud. Sunnah ke-8 yaitu tadarus Al-Quran. Selain tadi beberapa banyak sunnah yang sudah disebutkan, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan berusaha mentadabburi setiap ayat-ayatnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah membaca Al-Quran minimal sekali khatam pada bulan Ramadan ini. An Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakulu Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran fala Rasulullah ajwadu bil khairi minar rihil mursal. Dari Ibni Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanannya itu memuncak pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Dan Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Dari hadis tadi Rasulullah mengajarkan kita untuk memperbanyak malam-malam kita dengan membaca Al-Quran. Selain itu kita juga memperbanyak amal-amal soleh. Dan juga termasuk ke dalam sunnah puasa yang ke-9, yaitu bahkan saking murah hatinya beliau sampai dibandingkan dengan angin yang bertiup kemurahan hatinya kala itu. Bentuk amal soleh yang dilakukan baik yang ritual berzikir, sifat sosial membantu orang lain, memindahkan batu atau membuang sampah pada tempat sampah, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Abdurrahman bin Sakhir Al-Azzi atau yang biasa kita dengar Abu Hurairah, beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang terkenal dan salah satu periwayat hadis, pernah meninggalkan i'tikaf di masjid demi menolong orang yang kesusahan. Sunnah yang ke-10 ialah memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah SAW tadi dalam hadis merupakan orang yang paling dermawan dan bahkan kedermawanannya itu melebihi angin yang bertiup. Bayangkan, angin bertiup setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Setiap detik angin bertiup, Rasulullah bahkan melebihi angin yang bertiup. Saking senangnya bersedekah. Karena kedermawanan kesedekah yang luar biasa kita lakukan di bulan Ramadan ini sangat luar biasa pahalanya, apalagi berwakaf. Karena wakaf ini merupakan satu-satunya pahala yang jariahnya terus mengalir meskipun pewakifnya meninggal. Kami dari Pesantren Modern Primago membuka kesempatan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya untuk ayah bunda pemirsa Primago TV yang para pecinta wakaf untuk bisa membantu kami dalam pembebasan lahan kampus dan juga pembangunan sarana prasarana untuk kampus Pesantren Modern Primago yang ada di Cidoko Merumpit. Untuk info lebih lanjut terkait wakaf Pesantren Modern ini
bisa ayah bunda dan para Primago TV bisa hubungi nomor yang ada di video ini atau nanti kita cantumkan di deskripsi. Itu tadi sunnah-sunnah puasa yang menjadikan puasa kita di bulan Ramadan tahun ini lebih berkualitas dan lebih bermakna dari tahun-tahun sebelumnya. Karena barang siapa yang lebih baik dari hari sebelumnya, maka ia beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama seperti hari sebelumnya, maka ia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dibanding hari sebelumnya, maka ia celaka. Semoga kita semua tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang merugi maupun orang-orang yang celaka. Cukup sekian kultum Ramadan pada hari ini. Semoga puasa kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya maupun hari-hari ke depan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung dan bisa bertemu di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.